Oke, halo guys, selamat datang kembali di interview etnografi saya yang berjudul Hierarchical Concept to Build Value Co-Creation Gibson Guitar Fans Community in Indonesia. Dan kali ini saya lagi sama salah satu living legend Indonesia, Mas John Paulivan. Halo, apa kabar? Halo Mas, apa kabar? Sebelumnya terima kasih banyak loh nih Mas, udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya buat menjadi salah satu informan di penelitian saya kali ini nih Mas. Criminal informant. Dan semoga nih penelitiannya nih bisa bermanfaat nih buat saya khususnya dan buat kita semua nih Mas. Oke. Nah mungkin Mas Ivan boleh silakan memperkenalkan diri dulu Mas. Ya, saya John Paulivan. Saya musisi, gitaris, produser yang sudah berkecimpung di dunia musik tuh kurang lebih ya hampir 30 tahun lah. Nyemplung 30 tahun ngapain aja. Dan ini buat info kalian juga nih, kebetulan Bumerang itu salah satu band favorit, rock favorit gue juga di Indonesia nih. Karena dulu waktu pas aku masih SMA belajar gitar gitu Mas, maininnya ya lagu-lagu Bumerang lah buat festivalan. Oke Mas, sebelumnya nih Mas Ivan udah paham nih Mas ya, apa kita akan ngebahas tentang brand kecintaan kita nih, khususnya Mas Ivan dan saya nih, tentang Gibson. Wow, brand gitar. Brand gitar. Dan Mas Ivan ini salah satu Les Paul man sejati nih guys di Indonesia nih guys. Mau zaman apapun udah berganti, silih berganti, tetap gitarnya Les Paul. Susah ke lain hati. Susah ke lain hati Mas ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan interviewnya nih guys. Ini pertanyaan pertama nih Mas. Gimana pandangan Mas Ivan tentang Gibson gitar khususnya di Indonesia as a brand? Kalau secara pengamatan ya maksudnya Ya. brand Gibson, usernya, pemakainya di sini kayaknya semakin banyak daripada zaman-zaman dulu. Istilahnya zaman saya tahun 90-an, kalau dibandingkan dengan sekarang ya, pecinta Gibson tuh banyak banget kan. Banyak bertambah ya. Cuman karena alasan mereka menjadi senang pakai Gibson atau hanya sekedar suka atau memang jadi fanatik ya, gitar Gibson. Nah itu alasannya pasti mereka punya sendiri-sendiri. Alasan yang beragam gitu ya Mas ya. Jadi ya sebenarnya kalau masalah kenapa kita pakai atau suka Gibson, mungkin kalau buat saya analisanya ada dua. Nah, kenapa gimana, ini? Mas? Satu, karena kita melihat gitaris atau siapa hero kita atau musisi siapa aja kita suka, mereka menggunakan gitar yang model Gibson Les Paul. Jadi itu menjadi ada ini menimbulkan keinginan. Bagus ya, cakep ya, aku pingin seperti ini. Nah itu nomor satu, ada pemicunya. Nomor dua adalah karena kita sudah pernah nyobain make dan itu merasa cocok. Yang kedua karena cocok ya. Berarti masalah Jadi, personal tuh Mas. Personal, lebih merasakan dia, oh aku nyaman ternyata pakai gitar ini. Ya, salah satunya saya juga begitu. Ya, karena dua hal itu tadi. Karena yang dulunya waktu saya belajar gitar saya lihat, cakep ya kalau pakai ini gini-gini. Lihat hero kita. Ya. Walaupun pada saat itu banyak, nggak hanya Gibson kan, ada model yang Stratocaster, Ibanez, gitar yang model di luar Les Paul ya, modern gitar. Terus habis itu ya ini faktor kedua adalah karena kita pernah nyobain karena pernah nyobain dan merasa, loh
ini cocok banget, nyaman banget, dan ini yang aku cari. Akhirnya jadi nyatu ya sama kitanya. Nah itu akhirnya memutuskan untuk orang, aku pakai ini dah. Oke, berarti kalau secara brandnya sendiri, scope brandingnya internasional Mas ya, Gibson itu ya? Iya, bukan hanya internasional kan, itu sudah barang kayak barang vintage ya. Brand yang sudah lama banget vintage, dari tahun 50-an sampai sekarang bisa bertahan dengan konsep model yang sama itu aja. Bener Mas. Bayangin ya, tidak terlalu banyak perubahan gitu loh. Justru yang orang carinya malah yang tahun-tahun lama, vintage ya. Dan ya maunya kayak begitu malah. Kalau sedikit dirubah menjadi agak estetik modernnya, malah hilang terlalu ini. Minat interestnya orang malah nggak terlalu gitu. Oke. Terus kira-kira pendapat Mas Ivan tadi tentang Gibson dan tentang kenapa orang itu menyukai Gibson itu kira-kira mewakili nggak apa yang dirasakan oleh teman-teman kita nih, pelaku industri atau tadi yang kita bahas elemen komunitas itu tadi? Jadi user komunitas apalagi zaman teknologi sekarang ya. Kita mencari informasi itu gampang banget ya. Kita sudah dijejelin melalui gadget handphone kita. Informasi baik pun itu berupa berita ataupun video ya kan, berupa gambar, audio, visual. Cepat banget kita cari informasi, dan itu sudah menjadi virus buat kehidupan kita, untuk kita kayak sudah di brainwash ini. Iya. Apalagi sekarang kita langsung ngomongin ke ini ya, scope user komunitas buat kita Gibson. Zaman sekarang ini banyak banget orang tuh, entah itu pemakainya, gitarisnya, atau hanya sekedar penyuka musik. Sometimes aku lihat dan komen atau apa, ini orang bukan user, bukan gitaris, hanya suka musik rock atau suka band ini atau apa, tapi dia berkomen senang dengan model gitar ini, profilnya begini, gitar ini. Berarti itu sudah tertanam di otak mereka, branding itu masuk gitu. Oke, berarti kira-kira yang Mas Ivan pikirkan dan yang apa orang-orang rasakan di komunitas elemen industri musik tadi kurang lebih sama gitu ya? Iya. Oke. Apalagi sekarang ini penunjangnya itu cepat banget ya. Informasi ya Mas ya. Informasi dan kemajuan teknologi. Oke. Terus gimana Mas Ivan ngelihat elemen komunitas industri musik ini, khususnya brand Gibson gitar di Indonesia Mas? Kalau tadi kan kita ngomongnya ini ya secara keseluruhan nih. Tapi kalau di Indonesia sendiri untuk Gibson fans community-nya gimana sih Mas Ivan ngelihatnya? Oke, ini yang tadi dari sisi secara awam umum. Sekarang kalau kita lebih ke segmen sebagai user, komunitas pengguna atau lebih ke gitarisnya, mungkin salah satu yang saya bisa ulas adalah kalau mereka itu udah nyobain. User yang aku main gitar ini, merek ini, dan akhirnya mereka memilih, aku suka ini, Les Paul. Berarti mereka sudah merasakan komunitas ini mulai banyak user. Banyak ya? Banyak. Jadi istilahnya saya lihat-lihat, wah orang sudah senang memakai model Les Paul itu. Dan itu bisa dibilang ya interest yang unik. Kan tidak semua orang bisa merasa nyaman dengan pemakaian Les Paul. Iya benar. harus ngeklik dulu. Betul Mas. Dia punya kenyamanan yang merasakan, oh caranya begini, harus mainnya begini, tidak bisa seperti yang orang
harus bermain yang standar yang lain-lain ya, dengan gitar yang lebih modern, lebih isi user isi dipakainya. Kalau Les Paul ada treatmentnya sendiri. Benar, berarti apa namanya komunitas tersebut itu kalau yang Mas Ivan lihat nih, orang-orang yang pakai Gibson tadi yang Mas Ivan lihat khususnya di media sosial gitu, itu turut serta membesarkan brandingnya Gibson nggak menurut Mas Ivan? Secara tidak langsung nih. Pasti, karena begini, mereka secara nggak langsung, apalagi zaman sekarang ya, senang bikin sebuah konten. Ya, main ini, lagu ini, di videoin, terus di-upload di akunnya mereka sendiri. Itu secara nggak langsung sama aja kayak membranding gitu loh. Iya, dan mereka berperan aktif juga ya. Iya, jadi ikut membantu kan. Iya. Walaupun mereka ini bukan disuruh. Iya, betul. Bukan sebuah ikatan dari marketingnya, itu bukan. Bukan, ya. Gitu. Tapi karena mereka keinginan mereka sendiri, oh ini aku sekarang pakai ini. Gibson gitu ya. Itu kayak sebuah kebanggaan tersendiri. Oke. Walaupun istilahnya kita kan nggak tahu ini sebagai gitaris musisi yang jadi profesional atau just hobi atau apa, tapi mereka bangga, punya kebanggaan sendiri. Aku pakai ini, saya pakai tipe ini, di-upload sendiri. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mas, bagaimana elemen komunitas industri musik khususnya Gibson gitar itu bisa memfasilitasi interaksi sosial di Indonesia? Apakah elemen komunitas ini menjadi wadah ya bagi pecinta alat musik gitar baik dalam dan luar negeri? Kalau kita ngomongin skup Indonesia, ini kan kita lagi ngomongin ini ya, nasional aja, bukan secara general. Secara global ya. Kalau Indonesia saya lihat sih masih belum ya, belum ada kebentuk yang kamu tadi bilang. Kalau men-treatment komunitas Gibson user ya. Kalau di Indonesia belum ada. Jadi masing-masing itu masih berjalan sendiri-sendiri berarti Mas ya. Bukan terkoordinir. Iya, betul. Bukan sudah ada wadah komunitas kayak misalnya komunitas mobil apa gitu, kumpul-kumpul, nggak ada. Kalau di sini nggak ada. Jadi sebatas komunitas itu ya artis, perusahaan, distributor, retailer, sama user itu sendiri-sendiri gitu ya, jalan masing-masing aja gitu ya. Based on-nya karena kecintaan mereka terhadap brand Gibson ini tadi, tapi tidak terkoordinir gitu ya. Oke, tapi elemen komunitas itu yang Mas lihat ikut mewarnai nggak perkembangan dari Gibson gitar sendiri? Kalau secara kita lihat untuk benefit ke brandnya atau company-nya, itu sangat membantu. Sangat membantu tuh Mas ya? Sangat membantu banget. Ya. Walaupun sebenarnya tidak ada ikatan. Iya, nggak ada ikatan, nggak ada yang nyuruh, ya kan? Dan nggak ada yang bayar juga. Istilahnya gini, kayak kita ini melestarikan. Iya, betul Mas. Brand ini di skup negara kita sendiri, walaupun ini tidak ada komunitas yang terkoordinir. Jadi kita ini ikut membantu melestarikan. Oke. Terus apa aja tuh nilai-nilai yang muncul di komunitas industri musik itu tadi Mas? Kalau Mas ngelihatnya kayak yang tadi saya bilang tuh, artis, perusahaan, distributor, retailer, konsumer dalam konteks Gibson gitar nih Mas ya. Itu apakah ada nilai apa yang Mas Ivan lihat tuh? Apakah ada nilai performance, ada inovasi atau informatif atau keunikan atau emosi? Mas ngeliatnya gimana? Contohnya gini deh. Kayak misalnya saya sama Mas Ivan nih. Nah, salah satu hal yang bikin kita berinteraksi itu kan misalnya ngomongin Gibson. Itu selain itu ada nggak yang Mas Ivan lihat? Itu kan nilai-nilai itu yang akhirnya yang diomongin terus ya orang jadi inget gitu loh, jadi top of mind-nya mereka gitu. Oh Gibson gitu loh Mas. Ada nggak yang Mas Ivan lihat di elemen komunitas itu? Karena ini kita tidak pernah tahu ya, maksudnya kayak istilah kumpul. Secara ketemu antara penyuka dalam komunitas. Jadi kan kita ini kan berjalan sendiri-sendiri nih. Jadi mungkin hanya menerka aja
Kalau saya lihat nih ya, cuma satu sih, apa basicnya apa? Karena masalah kecintaan. Kecintaan terhadap brand ya. Bukan masalah brand ya, ya brand itu sudah pasti masuk. Karena apa ya? Mungkin karena seneng aja ngelihat Model itu, model Les Paul itu tadi tuh ya. lihat figur musisi yang memang usernya secara di global dunia ya. Kalau kita sudah ngomong masalah lebih spesifik, masalah sound, personal, kenyamanan atau apa, nah ini nanti ranahnya ada sendiri gitu loh. Kita bahas ini. Tapi kalau secara general umum, coba bayangin kamu di handphone kamu lihat sosmed apa, muncul ada Les Paul lover kayak Gibson lover kayak atau ini foto-foto yang ditampilin, memang itu menggugah otak kita untuk wow cakep ini ya, Keren juga ya gitu ya. keren. Walaupun kita nggak nyoba merasa, just melihat. Terus ada profil yang dengan musisinya, misalnya ada Slash dan lain-lain, Jimmy Page gitu kan. wih keren cakep ya. Itu ya membuat ya ini orang jadi interest untuk jadi cinta gitu. Iya betul. Tapi emang bener sih Mas, seperti yang Mas Ivan bilang nih. Kebetulan ini berlaku juga buat saya sendiri nih Mas. Saya kan tadinya dulu pertama kali punya gitar listrik itu ya Ibanez lah. Pakai Ibanez karena ngelihat dulu apa namanya, ya simpel aja pemikiran anak SMP gitu, gitaris jago pakainya Ibanez semua gitu kan. Nah setelah dari situ cobain pakai Stratocaster, pakai Tele juga sempet. Tapi begitu pas cobain pakai Les Paul, itu bener kayak yang Mas Ivan bilang. Pertama dari segi impresi itu kok nyaman ya, itu satu faktor kenyamanan. Yang kedua, kok gue keren nih pakai Les Paul nih, jadi kayak tingkat kegantengan itu meningkat tuh Mas, 100% tuh. Nah, apa ya itu personal, jadi pede. Orang pengen wah si off-nya tuh jadi nah dari situ udah tuh saya langsung mindset saya, pemikiran saya, wah gue ini Les Paul man nih, gue ini terlahir sebagai Les Paul man. No problem. Jadi sama, saya dulu belajar gitar awal nih, pakai ya gitar-gitar pada saat itu ya apa yang ada generasi di zaman itu, modern Strat, nggak yang terlalu tradisional banget ya. Dari gitar Yamaha, terus pindah ke Ibanez. Sebelum Ibanez saya ini tahu gitar Strat modern zaman itu adalah kayak Jackson Havell itu. Sempet pakai Tele juga Mas ya dulu ya? Tele nggak terlalu sih. Tapi pernah dipakai kan? Yang video klip itu bawalah aku. Hanya klip doang. Tapi intinya. Tapi secara perform nggak pernah ini, jarang pakai Tele itu Mas. Jadi intinya saya mengalami dari gitar yang biasa, ya gitar pada tahun 90 ya, 80 mau ke 90. Disebut gitar Strat yang modern, yang pakai tremolo. Dari Yamaha ke Carvel, main rock metal dari situ. Terus baru mengenal gitar Ibanez, karena pada saat itu lagi booming Ibanez mana-mana. Tahun 90-an tuh. Kita melihat figur-figur endorser Ibanez. Nah, saya sempat itu, saya beli waktu itu Joe Satriani model JS1. Saya pakai itu tuh, wah senang banget waktu itu, masih main tremoloan gitu kan. Nah, waktu kapan gitu, saya lagi ada jadwal latihan mau ke studio di Surabaya waktu itu. Saya masuk studio, dan studio itu ada gitar Les Paul di dalamnya untuk rental, direntalin. Nah, gitar ini saya tahu dulu historicalnya. Ini adalah gitar milik gitaris ya punya nama pada saat itu ya, rock band. Sempat ditawarin ke saya, ini gitar mau dijual, mau nggak? Mungkin kamu mau, seneng kan?
waduh pengen tapi ini aku udah nggak ada duitnya. Padahal zaman dulu masih 800.000 zaman dulu. Iya. Tapi buat kita apa istilahnya pemula, duit dari mana? Kita masih jual, maksudnya masih beli gitar cuma 100.000, itu yang paling udah cukup lah. Terus akhirnya saya ketemu lagi tuh gitar. Oh ini yang sempat ditawarkan ke saya. Iseng-iseng saya coba main. Kan yang lain belum pada datang. Saya main, saya colok ke ampli langsung ke TV. Main coba. Kok enak ini gitarnya. Ini gitar Les Paul Custom Red Wine. Saya ingat banget itu. Enak banget ini. Terus aku nyoba gitarku si ini apa Ibanez JS ini. Coba dengan konsep yang sama, ampli langsung colok, nggak dirubah ya. Kok jadi nggak enak suaranya? itu langsung berubah mindset saya jadi gini. Itu cikal bakalnya tuh Mas ya, kenapa pakai Les Paul dulu ya? Nggak enak gitarku, maksudnya aku kok merasa jadi nggak nyatu nih. Justru yang pakai yang ini kok jadi enak aku. Iya. Nah itu semenjak itu aku akhirnya apa ya, mulai wah aku harus cari. Soalnya aku tanya ini kan nggak dijual, jadi aku harus hunting cari. Akhirnya dapat nemu Les Paul standar apa yang apa sih namanya tuh yang warna coklat gitu, Sunburst. Sunburst. Tobacco Sunburst. Coklat apa Les Paul pertama saya. Nah semenjak itu akhirnya nyarinya terus Les Paul terus karena sampai sekarang tuh Mas sudah nyaman. Sudah merasa nyaman, kebentuk sendiri, terus cara saya bermain juga ya ngebentuk sendiri. Saya pasti tidak akan main kayak yang kita harus pakai tremolo ya. Apalagi main di bawah, bukan di atas kan, di atas perut. Jadi otomatis ya saya nggak akan yang aneh-aneh. Harus main yang rumit-rumit, saya tinggalin gitu. Main yang sesuai aja. Akhirnya terbentuk karena pakai Gibson dan memang apa karakter dari gitar Gibson itu sendiri membentuk permainan Mas Ivan juga sampai sekarang gitu ya. Iya, itu semuanya tuh berkolerasi, membentuk gaya permainan sendiri, tone suara yang kita hasilkan sendiri, kenyamanan, terus apa? Suara itu kan feel-nya dari jarinya kita sendiri gitu. Iya. Oke. Nah, itu saya nggak bisa terlalu dapat dengan gitar yang lain. Gitu. Atau dengan model saya lain gitu ya. Nggak pakai Strat, Tele atau apa. Bukan saya bilang itu nggak enak, cuman saya nggak ke situ gitu loh. Larinya nggak ke situ sampai sekarang gitu ya Mas ya. Oke, nah sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Menurut Mas Ivan nih, sejauh mana elemen komunitas industri musik brand Gibson gitar itu tadi memberi dampak sosial gitu? Apakah mereka menciptakan persepsi atau mereka menciptakan opini atau dua-duanya? Yang Mas Ivan lihat tuh gimana? Kalau komunitas ini sih saya bilang dampaknya masih belum ya, masih belum ada kerasanya. Maksudnya dari komunitas ini memberikan sebuah opini-opini gitu, mereka hanya lihat ya just sekedar wah aku punya. Berarti dari persepsi aja ya, karena kan kalau persepsi kan dari pandangan kita masing-masing gitu kan. Berarti dari persepsi ya. Saya ngelihat sih hanya sekedar ini loh aku punya Les Paul secara user. Mungkin ada beberapa musisi yang memang sudah profesional, dia sudah istilahnya tuh memilih gitar pegangannya dia sendiri, misalnya kayak Viu atau Jigun atau yang lainnya. Mereka dulu juga saya lihat dari perjalanan apa ya mereka bermusiknya, mereka awalnya dari gitar biasa. Misalnya Jigun nih, kita ngomongin masalah Jigun nih. Jigun saya tahu dia pakai gitar modern semua, zamannya riff. Tapi waktu itu sering kumpul sama saya, karena saya pakai Les Paul, dia coba beli nih
satu Les Paul, dan akhirnya ketagihan. Sampai sekarang. Dan akhirnya istilahnya aku sering kalau ketemu sama dia, nah kan kena kursnya bahwa kamu sudah tidak bisa pakai gitar lain kan, sudah punya ini nggak bisa berubah, maunya ini terus kan. Dia bilang iya bener. Sekali nyoba kamu sudah merasa cocok, ya sudah kamu akan di situ terus gitu loh. Akhirnya itu kejadian, ada contohnya gitu loh. Sama juga Pio juga gitu. Dulu yang ya dia nggak terlalu Les Paul main ya, main semua. Tapi sekarang sekali dia kena di situ udah merasa nyaman, makanya sekarang jadi maunya gitarnya Les Paul semua. Itu yang fanatik ya. Tapi ada orang yang istilahnya musisi yang aku bisa pakai Les Paul, bisa pakai tele, bisa Strat, bisa mau lebih membuka diri, lebih explore dengan berbagai macam style gitar ya. Banyak misalnya kayak Eros dan lain-lain, Stevie. Dia kan nggak harus Les Paul, dia punya, tapi saya pun nggak harus ke situ, saya bisa main yang lain-lain. Itu orang kan bebas aja. Berarti tadi kalau kita ngomongin tentang elemen komunitas itu tadi, dampak sosialnya ya hanya kebanyakan itu persepsi-persepsi yang ada aja gitu ya dari user atau artis atau pengguna yang udah pernah make gitu. Iya, apalagi kalau orang-orang baru ya. Ya musisi-musisi yang generasi baru sekarang. Saya kan nggak tahu, saya tidak istilahnya berkomunikasi, ngomong atau bertanya kenapa kok kamu sekarang suka main Les Paul, alasannya apa ini? Kan dia pasti punya alasan. Jadi ya saya nggak ngerti mereka memakai Les Paul ini karena menganggap ini keren, atau lebih dalam, yaitu karena ini yang cocok buat saya. Pasti jawabannya antara itu aja, antara dua hal itu karena saya merasa cakep ini keren, atau memang ya ini yang gitarnya aku cari. Itu penyatu sama saya, kayak misalnya kamu merasa ya ini aku yang cocok tuh. Iya betul, itu betul sih Mas, dan itu harus saya akuin, itu based on-nya dari pengalaman pribadi saya sih. Pas udah pakai Les Paul, wah kok beda sama yang lain, auranya gitu Mas, auranya beda, at least minimal itu ke diri kita sendiri tuh ya kayak Mas Ivan bilang tadi, orang bilang keren itu kan perspektifnya kan beda-beda. Mungkin orang lihat gitar keren cuman gini doang, kerenan gitar ini yang lebih estetik secara desain gini-gini. Nah itu tiap orang kan beda pandangan. Iya betul. Tapi kita merasa Les Paul dengan yang dari zaman 50-an modelnya begini sampai sekarang ya keren-keren aja. Betul Mas. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan tentang yang tadi kita bahas Mas, value co-creation itu tadi ya, menciptakan nilai bersama nih. Menurut Mas Ivan, hal apa yang sifatnya fenomenal pada Gibson gitar? Fenomena apa ya, kalau dilihat secara general awam, fenomenalnya mungkin ya karena ini yang Gibson ini kan ikonik ya, ikonik bener secara bentuk, shaping, dan brandnya, termasuk ikonik usernya. Kan kita pasti tahu lihat user hero gitaris itu yang ini yang itu, otomatis membuat interest kitanya jadi besar gitu loh, jadi wah memang cakep banget, padahal hanya cuma lihat foto. Tapi itu emang ikonik itu tadi ya, itu poinnya ya. Gibson tadi selain ikonik, kalau saya bilang unik dalam bentuk shaping bentuknya, dan unik dalam bentuk soundnya. Kita tahu
bentuk shapingnya dari dulu sampai sekarang ya sama aja. Ya gitu-gitu aja ya. Kalau dibuat apa perubahan diganti ini ekstrim itu malah orang nggak interest. Iya. Malah cenderung ini apaan ini. Banyak itu Gibson melakukan eksperimen Ya itu dia malah, tadi. malah jadi produk gagal. Ya itu yang apa namanya penambahan fitur jadi robotik, terus udah gitu apa namanya dia jadi chamber gitu, body ada rongganya segala macam, Ya. mana jadi nggak udah malah di modern-modernin ya hilang ya. Nah, kalau itu akhirnya kembali ke masalah selera. Selera tuh Mas ya. Orang ada suka yang chamber ya, maksudnya karena bodinya lebih ringan, ada resonan tertentu yang dihasilkan. Tapi itu akhirnya selera. Tapi ada orang yang lebih suka solid body, full, nggak ada chamber-chamberan. Mungkin menganggap ini suaranya lebih thick, lebih berat, lebih sustain. Itu Kembali ke selera dan kalau- preferensi masing-masing ya. Kalau yang tadi apa, tuner pakai Robotik. itu hanya pengembangan teknologi. Inovasi itu berarti Mas ya. Ya. Tapi orang sometimes males yang aneh-aneh. Iya benar. Maunya yang manual aja. Nah, kalau kita ngomong masalah unique sound dari Gibson, kita kan tahu apa sih ini ingredients-nya. Kenapa kok jadi unik banget sound? Apa? Sound khasnya Les Paul. Ya karena ini aja. Pertama struktur ya, komposisi kayu. Les Paul menggunakan mahoni kan, mahogany. Iya. Tapi ditambah maple di atasnya. Nah itu yang bikin unik sebenarnya. Unik khas soundnya Les Paul itu dari itu. Jadi kalau ini misalnya hanya mahoni doang, nggak ada maple-nya, Ada maple. nggak akan dapat suara Les Paul gitu. Itu saya sudah pernah mencoba gitu loh. Udah pernah ngulik tuh Mas? Maksudnya Ngeliat gitu ya. bikin apa? Oh, bikin. Kan dulu sempat bikin signature series apa dengan komposisi hanya mahoni semua ya, body and neck. Beda banget sama kalau kita ditempelin maple. Oh, itu technically-nya begitu Mas, secara teknis. Jadi permukaannya Gibson ini yang cembung itu kan maple tuh. Iya. Itu kayu maple tinggal di artstopkan, dicembungin gitu. Tapi benar-benar maple, bukan veneer ya. Cuman body mahoni terus dikasih apa plain maple veneer doang, apa lapisan doang. Bukan itu nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya, hanya untuk desain ininya, estetiknya doang, jadi keren doang. Tapi bukan ke tone. Kalau mau tone enak ya komposisinya cuma itu. Mahogany plus maple tadi itu ya. Itu selebihnya penunjangnya pickup kan elektronik untuk menyuarakan. Itu hanya karakter, frekuensi kan tergantung selera juga gitu. Tapi tone basic gitar itu ya di sini. Kenapa unik? Ya itu. Oke. Terus nilai-nilai apa yang dominan dan teropinikan ke publik tentang Gibson tadi itu Mas? Apa karena artis, atau karena perusahaan, atau karena distributor, atau retailer, atau karena konsumernya, atau ada aspek yang lain? Yang tadi ya, yang Mas bilang ya. Kalau tidak analisa secara awam aja, kalau menurut saya pandangannya, ya orang ini hanya karena sering dipromoin branding apa namanya co-creation itu doang. Dari generasi yang sekarang ya user hanya karena mereka melihat keren, asik, mereka mencoba memang asik gini-gini. Tapi kita kan nggak tahu sampai sejauh mana dampaknya setelah itu. Iya. Kalau dia benar-benar kayak misalnya kayak saya atau Cikun atau Biu, setelah pegang main terus dampaknya adalah ya ini ya gitar yang saya cari, yang saya mauin, akhirnya jadi long term, beberapa tahun kemudian saya tetap begitu ya. Nah itu baru kita bisa ngomongin bahwa ini orang memang pecinta Gibson, user, berarti bukan hanya sekedar fashion ya. Ya, berarti apa namanya kalau Tapi sudah passion. Yes, berarti kalau yang kelihatan ke blow up untuk pada saat sekarang ini karena itu tadi ya, user atau consumer tadi memblow up
sosial media dengan Ya. kemajuan informasi dan teknologi. Tapi hanya sebatas wah ya, keren. tapi secara artis Mas ngelihat nggak berpengaruh nggak sih sebenarnya dengan apa adanya artis atau endorsement dari Gibson itu tadi? Oh iya, pengaruh kalau secara global dunia ya. Ya, Kenapa Gibson sekarang, maksudnya kalau kita melihat anak menganalisis CEO sekarang bagaimana mengeluarkan brand Gibson, terus dia mengendorse siapa aja nih figur-figur orang gitaris top dunia yang sekarang jadi endorse-nya Gibson. Kenapa kok milih ini gini. Ya mereka punya pertimbangan tersendiri. tapi Mas enggak nggak kalau yang saya lihat ya di YouTube-nya Gibson TV itu rata-rata tuh yang di blow up pasti yang udah dalam konteks legend. Jarang yang anak muda gitu. Ngerti kan maksud aku Mas? Tahu. Kebanyakan itu karena mungkin salah satu faktornya adalah penghormatan. Penghormat Konsep apa sih namanya istilahnya? Pokoknya penghormatan buat si musisi ini yang memang sudah legend dan dia memang tribute ya berarti. Bisa. Tribute penghormatan gitu. Dia adalah termasuk user zaman dulunya ya. Ikut membranding Gibson secara nggak langsung. Tapi dari sekian banyak itu juga nggak semua. Misalnya saya lihat harusnya ini Gibson user tapi nggak di endorse. Ada juga yang begitu. Ya mereka punya pertimbangan tersendiri dari tim marketingnya. Ya dari company-nya berarti ya. Oke. Kayak gini sekarang. Kenapa Gibson yang paling baru dia mengendorse seorang Dave Mustaine? Oh iya benar. Tapi ya bukan ke sisi Les Paul kan, hanya Gibson-nya. Iya Gibson-nya. Dan model yang beda-beda. Terus yang paling juga ini apa ya kemarin tuh? Rick Beato tuh. Rick Beato tau nggak? Yang yang dia sebagai influencer. Iya sebagai influencer. Nah, itu bisa dilihat. Tapi di industri musik Rick Beato kan bukan sebuah ikonik posisi. Iya betul. Dia hanya sebatas influencer gitu ya. Dia musisi tapi influencer. Influencer. Statusnya influencer, bukan artis endorser yang artis atau ikonik gitu tadi Mas ya. Yang terakhir yang legend apa ya beberapa tahun yang lalu. Ini gitarisnya Tulus. Rick siapa namanya? Johnson itu loh Mas. Itu di endorse-nya jadi endorsernya Gibson juga. Iya. Aku nggak terlalu tahu. Dibikinin senator series Evivon siapa sih nama itu Andy Johnson apa Rick Johnson? Gitarisnya Tulus lah. Yang maksudnya yang ini. Cuma ya memang dia nggak seterkenal Slash atau seorang Jimmy legend. Page gitu ya. Seorang legend yang kemarin sempat dibikin adalah signaturnya Peter Frampton dengan ikoniknya yang warna hitam 3 pickup itu. Terus terakhir juga Jetback. Padahal Jetback kemarin lebih ikonik dengan Fender-nya. Iya, dengan strapanya. Dia di masa itu pernah jadi usernya Gibson kan. Dan dia juga secara nggak langsung ngebantu. Dia dibikinin signature khusus tipe Jetback. Ya ini strategi pasarnya Gibson. Iya, oke. Itu salah satu orang legend ya. Nama musisi legend, gitaris legend yang diambil Gibson. Tapi ada beberapa yang istilahnya baru-baru dianggap ini karena ada alasan, misalnya ini Tommy Thayer, gitarisnya Kiss. Dia kan hanya gitaris penggantinya di band Kiss ini, penggantinya figur Ace Frehley. Tapi karena dia berada di dalam posisi band gede ini Kiss, dan Gibson akhirnya memberikan signature series karena dulunya kan Ace Frehley memang ikonik banget dengan Gibson. Tommy Thayer kan istilahnya itu menjalankan legacy itu sebagai gitaris figur Les Paul kan. Jadi Gibson punya pertimbangan
untuk bikin signature seriesnya Tommy Thayer. Padahal tapi kalau dia dibandingkan, kalau kita membandingkan musisi ini industri di rekaman atau apa-apa, Tommy Thayer, nama Tommy Thayer kan tidak segede Ace Frehley gitu loh. Karena dia hanya menjalankan estafetnya. Iya. Band Kiss, akhirnya dia dibikin gitar signature series kayak begitulah. Itu pertimbangan ikonik. Berarti yang dicari yang benar-benar udah levelnya itu ikonik ya, salah satu pertimbangan ikonik ya. Entah ikonik secara historical, figur dengan Les Paul, atau ikonik historical yang berupa ini brand besarnya kan. Megadeth, Kiss, dibalik itu ya. Brand besar dibalik si sosok itu tadi gitu ya, sampai mau bikin signature series. Oke, sip. Terus nih Mas, kalau kita ngebahas tentang elemen komunitas industri musik yang tadi itu ya, antara artis, distributor, company, retailer, consumer itu, Mas ngelihatnya sejauh mana keberadaan mereka itu di Indonesia dan di luar negeri? Dan perbedaannya yang paling signifikan itu apa Mas, di Indonesia sama di luar negeri? Ya, kalau di sini kita nggak bisa mengcompare. Nggak bisa di-compare kalau di Indonesia gitu ya? Iya. Kalau di luar negeri gimana? Yang Mas lihat tuh apa? Karena mereka punya strategi dan marketing yang memang gila-gilaan banget. How to expand sampai mengkontrak beberapa signing artis ya. Beda sama kalau yang di sini. Kalau sini ini kan kesannya ini hanya sekedar sales doang, penjualan doang. Memfollow tren yang udah ada aja gitu ngelihatnya masih. Ya intinya gini, kita misalnya sebuah toko gitar atau perusahaan distributor, maksudnya distributor alat musik di Indonesia, dia mengkontrak artis untuk harus pakai brand ini atau apa. Kesannya kan masih sifatnya hanya sebagai ini pendongkrak untuk sales, penjualan aja. Pendongkrak untuk penjualan, bukan untuk membangun nilai-nilai dari Gibson itu tadi. Ada unsur itu ada, tapi bukan yang benar-benar ngeklik banget gitu. Oke, bukan yang paling krusial gitu. Jadi anggapannya mereka hanya butuh kendaraan. Oh ini, ya udah pakai ini aja si A ini, di endorse brand ini hanya untuk mendongkrak secara level nasional doang. Berarti tadi yang Mas Ivan bilang, tapi tujuannya adalah sales kan? Ya, ujung-ujungnya convert sale, penjualan. Tapi kalau di luar negeri, Mas Ivan ngelihatnya caranya membangun brand Gibson itu, yang pertama tadi itu ya endorsement secara masif, nama-nama legend itu tadi. Soalnya kita tahu itu kan company sana. Iya. Brandnya sana. Kita kan hanya kayak distributor retailernya. Bahkan mereka kan yang saya lihat terbaru itu Gibson itu dia punya kayak semacam showroom atau istilahnya itu monumental place gitulah, yang memang mengkhususkan pecinta-pecinta Gibson itu ngumpul di situ. Aktif sih sebenarnya kalau saya lihat. Itu lebih apa sih itu namanya? Komunitas ya. Di sana komunitasnya lebih hidup gitu ya. Gibson Garage atau apa? Iya benar. Gibson Guitar Garage. Gibson Guitar Garage guys. Nah itu bisa kalian googling tuh. Nah, itu kalau saya lihat tuh dari websitenya itu aktif tuh, bikin kegiatan segala macam. Nah itu nilai-nilai yang dibangun lebih aktif di luar negeri daripada di Indonesia. Soalnya itu kan tim marketingnya mereka untuk membangun brand image-nya ini tetap jalan terus, tetap besar, tetap di nomor one gitu loh, di puncak. Jadi kan mereka kan dicari jalan bagaimana supaya tim marketingnya jalan. Iya, berarti kalau di Indonesia kepentingannya hanya selling ya, Mas, penjualan. Secara nggak langsung cuma itu doang. Secara nggak langsung cuma itu ya, oke. Itu sudah nggak bisa dipungkiri. Iya memang. Intinya cuma sales doang. Iya, betul. Soalnya gini, saya lihat company distributor sini dia menyomot atau siapa memakai apa bukan hanya berdasarkan historical, ikonik atau enggak. Dia hanya lihat sosmednya gede nih, viewernya gede.
Nggak hanya melihat peluang bisnis. Just that's Itu. it. Itu kan. Tapi Ini fakta lo ya. Iya. Dan saya juga ngelihatnya untuk saat ini masih seperti itu sih. Artinya nilai filosofis yang dibawa dari core brand atau produknya itu sendiri masih belum kelihatan untuk di Indonesia. Oke Mas, terus pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Mas nih, hal apa yang disukain oleh fans Gibson Gitar? Apa karena artisnya atau soundnya atau karakternya atau apa? Kebanyakan yang Mas Ivan lihat. Ya pertama ya figur ya. Selebihnya Figur it's ya. about sound juga. Itu pengaruh. Figur soundnya. Misalnya orang melihat komen, kalau saya bacain komen, walaupun dia bukan gitaris atau ya sekedar hobi atau pengamat atau senang musik rock, dia akan selalu bilang, wah Mas Ivan kalau sudah pakai Gibson tuh beda gitu. Soalnya memang begitu. Jadi mereka itu sudah tertanam di otaknya mereka. Misalnya mereka lihat zaman dulu saya bersama Bumerang dengan Les Paul, ya udah, that's it. Mereka tuh maunya begitu, dengan soundnya begitu. Kenapa saya sampai sekarang begitu? Kalau sudah mereka melihat figur Mas Ivan di atas panggung dengan Les Paul-nya, mereka tuh kayaknya excited, senang banget gitu. Tapi kalau Mas nggak pakai Les Paul udah beda lagi tuh ya, jadi kelihatannya udah beda. Orang akan, oh beda nih, gitarnya lain apa? Ya Karakternya hilang gitu ya. Bukan karakter hilang. Mereka nggak ngomong karakter hilang tuh, woi gitarnya beda nih apa nggak pakai Les Paul lah gitu. Ya, jadi kelihatannya lain gitu Mas ya. Kelihatannya lain. Tapi sound itu mereka juga mengamatin loh. Oke. Mereka tuh orang-orang di ini kritis, mengamatin. Dan ya karena saya user, jadi saya tahu kalau saya pakai gitar ini model Les Paul, walaupun bukan Gibson Les Paul ya, mau gitar merek lain, tapi kalau ini komposisi gitar ini bikinnya benar, ya tadi itu ada Mahoney, ada Maple, soalnya tuh akan mirip gitu loh, akan mirip-mirip gitu Mas ya. 11-12 itu akan sama, walaupun tidak sama otentik banget gitu, tapi mirip banget gitu loh, daripada komposisi body gitar yang nggak sama gitu. Ya soalnya akan berubah. Saya bisa merasakan gitu loh, perbedaannya gitu. Oke Mas, nah pertanyaan selanjutnya lagi nih Mas, gimana Mas Ivan memaknai elemen komunitas brand Gibson Gitar sebagai sebuah nilai dari masyarakat? Kira-kira yang Mas Ivan lihat nih antara artis, distributor, retailer, konsumer, itu ada nggak sih nilai-nilai yang terkait dengan keberadaan itu? Apakah ada nilai relationship atau ada nilai modernisasi, eksplorasi atau apa? Kayak contohnya gini deh, kayak Mas Ivan akhirnya deket ngobrol sama Mas Piyu atau Mas Jikun itu tadi kan karena ngomongin Gibson tuh, itu kan jadi relationship kan. Nah selain itu ada nilai apa lagi tuh yang Mas Ivan lihat? Kalau itu kan hanya kita bersharing, ngomongin gitar, kesukaan kayak gitu. Sebatas itu aja sih sebenarnya. Tapi bisa beda dengan kalau kita ngobrol dengan kolektor. Kolektor gitar ya. Walaupun dia bukan musisi yang memang berkarir di musik, tapi hanya karena senang. Kolektor. Sempat saya sih ada sih teman kolektor gitu. Dia dulunya adalah kolektor gitar Fender. Wow, Fender maniak. Dulu banyak banget Fender zaman dulu. Yang vintage tahun-tahun vintage dia koleksi. Tapi semenjak dia kenal sama saya, karena saya tahu pakai Les Paul, dia mulai beli Les Paul, ketemu saya, main-main di rumahnya. Dia baru bisa merasakan, iya ya, beda banget ya. Maksudnya baru keluar enjoy bahwa Les Paul itu begini. Akhirnya jadi gila maniak Les Paul.
Sekarang Les Paulnya banyak. Berarti apa ya, secara eksplorasi dan pemaknaan ya tentang Les Paul itu ada ya nilai itu ya berarti. Itu tuh kalau kita langsung terjun ke situnya, bukan hanya sekedar melihat. Ya, bukan hanya melihat di sosmed ini apa branding. Ya. Tapi ini lebih ke ini pengalaman pribadi gitu ya, personal experience. Itu dia tadi. Oke. Dia kan baru merasakan, enak banget ya gini baru tuh. Beli ini. Kalau kolektor yang berduit ya, duit nomor berapa? Yang penting kepuasan hobi pribadi sampai. Oke. Mau itu 50 juta, 80 juta. Terus mau yang harganya beli rumah juga digas aja ya Mas ya. Harganya Gibson yang bisa beli rumah tuh ya Gibson 1959 lah. Oke, Mas. Kenapa itu nge-brandingnya? Gila ya. 1999 adalah the top ini modelnya Gibson ya. Baca sejarahnya juga karena waktu itu Ted McCarthy juga kan CEO-nya dia itu. Terus udah gitu pas Les Paul juga baru join dan memang tahun 59 itu kalau menurut historinya ya boomingnya Gibson di situ memang terbaik tahun itu terbaik, produksi terbaiknya mereka. Gitu. Oke Mas, kita lanjut pertanyaannya nih. Apa yang Mas Ivan rasain saat memiliki dan memainkan Gibson gitar dan siapa yang menginspirasi Mas Ivan? Nah ini kembali ke asal muasal ya. Oke. Saya senang. Ini mempertegas saja Mas. Saya senang pertama kali ini dulu ya. Kenapa saya senang main gitar? Pengen belajar gitar. Karena saya waktu pada saat itu melihat band Kiss, Led Zeppelin itu yang meracunin otak saya pada saat itu. Dan itu ikoniknya kan mereka memang pakai Les Paul. Memang pakai Les Paul gitu ya. Lihat tuh, asik keren. Itu memicu pengen belajar main gitar gini. Tapi pada saat itu kan saya belum berpikiran untuk beli Les Paul. Harganya terlalu tinggi kan. Oke. Pada zaman dulu banget itu. Berarti faktor artis itu menjadi faktor utama ya buat seorang Mas Ivan gitu ya. Sama sih kayak sama kan. Tadi saya bilang orang kenapa jadi pengen ini karena itu. Ya, melihat figur icon itu tadi ya. Emang itu kuat banget sih. Gibson itu emang ikoniknya kuat. Kalau Mas Ivan ngelihat Kiss atau Jimmy Page, Zeppelin gitu. Saya di era ya 90 Guns N' Roses sih ngelihat Slash gitu, terus sampai jadi main gitar ya karena ya itu tadi figurnya Les Paul itu memang kuat sekali gitu guys. itu yang membuat saya jadi begini gitu. Walaupun saya sebelumnya waktu proses pembelajaran saya pakai gitar modern. Tapi setelah nggak tahu itu pada masanya atau mencapai titik mulai nyoba terus mindset saya berubah, saya memutuskan pakai ini Les Paul. Udah itu dari tahun 93-an. 93 berarti sebelum Bumerang ya? Masih Los Angeles tuh namanya Mas? Itu mulai konsep saya itu kebuka ke Les Paul. Saya meninggalkan gitar zaman dulunya gitu. Tapi waktu di Los Angeles udah pakai Les Paul atau masih pakai macam-macam tuh Mas? Itu kan saya sudah dapat Les Paul. Udah dapat Les Paul itu ya? Iya. Tobacco Sunburst itu. Oke. Terus album pertama 94 Bumerang, itu kan sudah pakai Gibson. Udah pakai Gibson tuh ya. Jadi memang waktu pas di Bumerang itu udah Les Paul man tuh Mas. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang bisa dibilang ini adalah inti dari penelitian saya nih Mas tentang hierarki elemen komunitas fans Gibson itu tadi. Kan tadi yang seperti kita obrolin tuh elemen komunitas itu kan ada, ini kalau saya tulisin ya, ini ada artis, terus ada company, terus ada distributor, ada retailer itu berarti kan menjual eceran kan, ada consumer atau user nih seperti kita nih. Nah, faktor yang paling utama yang Mas Ivan anggap penting sebagai pembentukan hierarki elemen komunitas itu, ini siapa duluan Mas kalau diurutin Mas dari 5 ini Mas? Kalau menurut Mas Ivan? Kalau yang
yang kita ngomong di scope sini aja ya, Indonesia. Kita beda sama, treatment pasti beda sama global. Kalau di Indonesia Mas ngelihatnya gimana nih? Siapa duluan yang paling penting nih? Kan hierarki itu kan urutan kan. Kalau diurutin itu siapa yang paling penting pertama dan alasannya kenapa? Justru sekarang ini yang lagi booming di luaran bukan company atau distributor. Siapa tuh Mas? Justru penjual-penjual lapak-lapak gitar second atau pemasok kayak kita tahu Buswin, Eleven atau atau apalah. Pokoknya pemasoknya ya, atau yang di high-end lebih gede secara ya. Justru itu yang istilahnya tuh sangat membantu peredaran barang Gibson itu di sini di Indonesia. Bukan distributornya. Bukan distributornya ya. Distributor resmi ya. Nah, terus siapa lagi Mas? Nah, nanti kita coba urutin ya. Distributor resmi itu kesekian. Nanti kita coba urutin nih. Yang pertama di Indonesia susunan hierarkinya kayak gimana? Yang kedua secara global seperti apa? Nah, dari retailer siapa lagi Mas? Yang paling penting? Habis itu ya ini anak-anak yang dijual beli. Konsumer berarti. Kayak pelapak ya jual beli di bawahnya retailer itu. Di bawah kalau dari ini dari lima orang dari 5 elemen itu tadi habis retailer, konsumer dulu atau ya bisa diomong konsumer juga. Konsumer ya? Iya. Dia beli jual. Iya betul. Dari konsumer tuh siapa Mas? Apa artisnya dulu atau distributornya dulu atau company-nya dulu? Enggak, lebih banyak ke ya hanya konsumer, bukan ke artisnya atau apanya. Berarti artis itu lebih banyak ke hanya sebagai figur aja ya. Berarti kalau di Indonesia yang terpenting ini secara urutan hierarkinya adalah retailer dan konsumer. Iya. Nah sekarang kalau secara global atau konsumer ini termasuk memang kita harus tahu dia bisa aja ada jual beli terus dijual lagi sama dia, tapi kan dia mempromosikan. Iya. Enak banget. Orangnya tuh udah langsung, apa ini? Berarti di Indonesia tuh retailer dan konsumer tuh yang berperan paling penting nih ya dalam susunan hierarki. Peredaran barang. Terus kalau peredaran brand Gibson ya. Terus kalau di seluruh dunia secara global berarti company dulu ya. Kalau itu. Dari company itu larinya ke, menurut Mas Ivan lebih penting artis Gibsonnya atau distributor Gibsonnya duluan? Kalau distributor itu kan hanya penyaluran untuk sales ya justru sebenarnya ya company sama marketingnya tuh loh, secara branding sebenarnya. Berarti dari company ini artis ya penting itu. Penting kalau artisnya Gibson. Karena kalau global ya. Ini global artis, dari artis baru. Soalnya itu menjadi ikonik untuk membrandwash orang. Dari artis ke distributor dulu ya, karena perwakilan dari masing-masing itu kan masalah karena teritori. Iya, negara, antar negara. Menyebarkan barang itu loh. Berarti distribusi barang kan. Berarti dari artis distributor ya. Dari distributor baru retailer, konsumer gitu ya Mas. Retailer, konsumer. Dapat nih. Kalau company ini kan punya strategi marketing promosinya itu mau apa dulu nih yang diangkat nih. Nah, baru ikonik ke artisnya kan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih Mas. Menurut Mas Ivan nih, dari 5 elemen komunitas tadi antara company, artis, distributor, retailer, konsumer, itu perannya masing-masing itu apa aja tuh Mas yang Mas Ivan anggap penting nih sebagai sebuah hal atau elemen yang bisa membuat brand Gibson ini terus ada gitu Mas. Perannya masing-masing apa? Kalau company berarti ngapain tuh Mas? Ya dia kan menjalankan strategi gimana untuk kedepannya supaya perusahaan ini kan jadi gede, tetap number one. Bagaimana caranya kan? Berarti kalau company itu tentang strategi,
strategic management berarti ya, marketing campaign. Iya, itu selalu ditingkatin terus, itu nggak pernah turun tuh. Oke. Sama inovasi produk juga penting tuh ya, kalau dari company itu. Itu percobaan. Percobaan. Untuk kasus Gibson ya. Untuk kasus Gibson. Itu hanya sekedar ya supaya nggak dianggap stuck kayak cuman di itu aja. Kan? Oke. Terus kalau artis tadi itu fungsinya sebagai icon. Ikonik itu ya ngejaga ini brandingnya dia. Ngejaga brandingnya Gibson. Kalau distributor berarti menyalurkan barang di teritori tadi ya. Kelancaran. Menurut Mas Ivan tadi. Kelancaran distribusi kalau ya, distribusi di area atau negara yang dituju gitu ya, tiap negara. Nah, terus kalau retailer tadi ya masing-masing wilayah untuk scope yang lebih kecil lagi berarti ya dari negara tersebut gitu ya. Kalau consumer ya kalau untuk kasusnya Gibson ya, consumer itu pakai sekaligus melestarikan. Iya. Ya. Justru yang paling punya peran besar itu konsumer. Konsumer itu yang paling besar dia perannya ya Mas ya. Karena dia secara nggak langsung melestarikan ya. Oh, aku pakai ini nih, pakai ini. Oke. Apalagi zaman sekarang, zaman upload konten. Mau promosikan dirinya mereka sendiri. Aku pakai ini. Itu paling kena banget, paling berpengaruh untuk zaman sekarang itu ya, di era teknologi seperti sekarang. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, gimana cara dari masing-masing elemen komunitas itu saling berinteraksi dan memfasilitasi dalam membangun value co-creation Gibson gitar? Kalau Mas Ivan caranya gimana untuk kasus Gibson ini? Sering pakai berarti? Kalau di ini ya, kalau kita lihat global dunia atau company-nya aja, mereka lihat ada user consumer yang misalnya ya ini kan eranya beda sama kayak zaman dulu. Iya. Orang user sering posting mereka main gitar, apalagi kalau sudah gitar yang dipakai adalah yang company-nya yang tahu, oh ini dia pakainya Gibson nih, terus dia mainnya bagus nih, dia followernya akhirnya larinya ke situ, ke data kan, viewer followernya bagus. Itu secara nggak langsung sama pihak company akan dideketin. Banyak yang melakukan begitu, dilestarikan lagi atau dirangkul. Oke, dirangkul gitu ya. Ayo kamu jadi ya kayak istilahnya semi endorsement atau berarti misalnya kayak ini siapa tuh Asato, bukan pemain Les Paul ya, apa tuh Jared Nichols. Oke. Itu kan karena dia sering mainin ini aja di konten gitu. Selain di sana dia main terus scoop kecil ya. Tapi kenapa kok sampai Gibson tertarik banget sama dia? Termasuk Rick Beato itu tadi tuh Mas ya, karena dia sering bikin video lesson pakai Gibson. Influencer. Oke. Nah, itu jatuhnya ke situ. Akhirnya dicap sebagai influencer. Ini pengaruh bagus untuk branding. Berarti bisa dibilang untuk kasus di era tahun sekarang nih 2023 saat kita bikin video ini, yang Mas Ivan lihat itu cara masing-masing elemen komunitas itu berinteraksi dan saling memfasilitasi itu adanya di sosial media berarti. Iya. Itu memegang peranan penting banget tuh ya. Iya, makanya kayak company Gibson sendiri sosial medianya kan digerakin semua. Iya, termasuk bikin kanal YouTube-nya di konsep lagi jadi lebih modern sih kalau saya lihat sekarang. Iya. Oke. Ini the last question nih Mas, pertanyaan terakhir. Menurut Mas Ivan, apa peran dalam membangun value co-creation dari masing-masing elemen komunitas industri musik itu tadi dapat menghasilkan sesuatu bagi perusahaan? Jadi yang masing-masing entah apakah itu artis itu ngapain sebagai icon atau consumer itu dia sebagai yang melestarikan tadi yang Mas Ivan bilang, itu ada pengaruh signifikan nggak untuk perusahaan? Itu bisa bikin perusahaan itu jadi sustainable nggak? Jadi bertahan lama dalam waktu yang panjang? Iya, itu pasti. Pasti itu Mas ya? Itu pasti. Ya itu bagaimana dia punya tim promosi dan marketingnya nih untuk brand company-nya ini bisa anggapannya mereka harus nomor satu. Bagaimana caranya bisa sustainable? Ya sih itu banyak kan ya yang dilakukan itu. Tujuannya kan ke sini. Tujuannya ke situ. Oke. Selain itu ada tujuan apa lagi Mas yang Mas Ivan lihat?
selebihnya adalah memaintain quality control, maintenance quality control. Jangan sampai ada era-era tahun yang Gibson pernah punya era-era tahun yang nggak bagus. Ya. Ada itu sampai jadi historical dicap bahwa produk Gibson tahun ini sekian sampai sekian adalah produk yang quality controlnya nggak bagus. Termasuk sempat bangkrut juga kan Mas? Tahun 2018 itu. Ya, itu internal manajemen ya. Gimana kok company gede ini bisa kacau secara manajemen internalnya, kan kita nggak ngerti dalamnya. Iya. Tapi akhirnya bisa terselamatkan. Selamat. Tuh. Kan rumornya mau dijual sampai masa company segede ini ikoniknya Amerika bisa Sejarah awal gitar dunia nih masalahnya. bisa begitu. Akhirnya mereka terselamatkan, tetap menjadi ini brand produk Amerika dengan miliknya orang Amerika gitu. Ya kan? Akhirnya tetap ada terus ya sampai sekarang ya. Oke. Jadi Maintenance, yang pertama control. sustainable apa tadi peran dari masing-masing elemen komunitas itu bisa membuat company itu sustainable. Sustainable itu berarti artinya ada terus ya, tetap untuk jangka waktu yang cukup panjang. Yang kedua tadi maintenance quality control tadi itu ya. Maintain quality control itu penting banget. Makanya sekarang berbenah kan Gibson dari beberapa tahun ke belakang ini mereka tuh berbenah menaikkan kembali image bahwa Gibson ini pantas gitu loh jadi gitar mahal tapi dengan quality yang bagus. Oke. Siap. Kenapa harganya mahal? Kalau orang zaman sekarang kan selalu mengcompare, wah mendingan beli merek ini 5 kali daripada Gibson ini berapa 5 kalinya ini lebih murah begini, tapi suara bisa sama. Ya itu kan ulasan orang. Ya. Itu Kembali ke preferensi sama isi saldo ya Mas. itu bebas kan? Ya. Nah, akhirnya bebas. Kalau kamu memang mau bisa punya duit mau beli Gibson itu apa pride-nya mereka sendiri. Pride. Oke. Aku Pride bisa itu beli tadi ya. gitar sampai 50 juta, 80 juta, itu pride. Susah kalau tidak ngomong masalah pride itu susah. Berarti bisa dibilang ini dong Mas, Gibson gitar itu jadi kayak simbol status juga dong. Setuju nggak dengan anggapan itu? Bisa, ya? Bisa ya? Bisa, mau nggak mau aja begitu. Iya. Walaupun dia bukan gitaris yang yang ngetop, dikenal orang, ya pokoknya aku bisa main gitar, dibandingin konten, tapi aku punya Gibson, itu pride-nya dia. Pride dan menentukan simbol status itu tadi ya. Oke guys, itu dia tadi interview gue dengan Mas Ivan. Mas Ivan, terima kasih banyak atas waktunya nih Mas. Semoga jawaban dari Mas Ivan bisa menemukan teori baru nih untuk penelitian saya, dan sukses terus buat Mas Ivan. Iconic, unique, and pride-nya. Iconic, unique, and pride. Les Paul, only a Gibson is good enough. Thank you guys.